Film ini menceritakan tentang seorang istri yang tergoda dengan pemuda tetangga apartemennya sendiri. Semua itu terjadi karena suaminya sibuk dan loyo diranjang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja kita gaskan alurnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria tampan bernama Mickey. Dia merupakan seorang chef ternama di sebuah restoran di Manila. Untuk memudahkan pekerjaannya sehari-hari, Mickey tinggal di sebuah apartemen mewah dekat restoran tempatnya bekerja. Namun di suatu saat Mickey tak sengaja meneropong apartemen di sebelah apartemennya. Di sini Mickey lalu tak sengaja melihat seorang wanita muda berparas cantik dan seksi bernama Kim. Mickey juga menjadi member di sebuah kelas senam aerobik di apartemennya, sehingga secara tidak sengaja membuat dirinya bisa berkenalan langsung dengan wanita bahenol impiannya tersebut. Kemudian esok harinya, Mickey tampak sedang mempersiapkan hidangan eksklusifnya untuk pelanggan yang ada di meja nomor 16, yang ternyata dia adalah Kim dan pacarnya bernama Rudy. Rudy sangat suka dengan semua masakan yang ada di restoran yang dikelola Mickey, sehingga mengajaknya untuk join buka restoran baru di tempat lain. Lalu malam harinya saat yang ditunggu-tunggu, Mickey pun tiba di mana Rudy bersama Kim telah bersiap untuk melakukan permantap-mantapan di kamar apartemennya. Namun entah mengapa secara tiba-tiba Rudy mematikan lampu kamarnya, sehingga Mickey yang tadinya berharap bisa menyaksikan Kim dibuahi oleh suaminya akhirnya gagal total. Esok paginya Kim kedatangan seorang bapak-bapak yang merupakan seorang teknisi. Tapi si teknisi datang bukannya mengerjakan pekerjaannya. Dia malah kepergok oleh Rudy yang ternyata sedang ngebayangin api mem montok milik Kim dari belakang. Alhasil, Rudy yang emosi pun akhirnya memukul si teknisi dan menyuruhnya segera keluar dari apartemennya. Rudy juga marah dan menampar Kim karena dianggap telah memberi seseorang masuk ke apartemennya secara bebas. Sementara di sisi lain, Mickey malah bermantap-mantap dengan instruktur senamnya. Singkat cerita, Mickey dan temannya bernama Warren akhirnya diundang Rudy ke apartemennya untuk membahas tentang cabang restoran baru yang akan mereka buka. Tak berselang lama, datanglah Kim yang baru saja pulang shopping bersama teman-temannya. Di sini, Mickey tampak makin tertarik dengan penampilan Kim. Namun, ia tetap saja santai menunggu momen yang tepat, di mana Mickey tak sengaja menjatuhkan gelas hingga membuat celananya basah. Lalu Rudy yang kaget melihat celana Mickey basah kuyup langsung menyarankan Mickey pergi ke kamar mandi untuk mengeringkannya. Tapi di saat Mickey hendak memakai celana, ponselnya malah jatuh hingga tertinggal di kamar mandi milik Kim. Dan Mickey pun tidak menyadari kalau ponselnya tersebut jatuh di rumah Kim. Sementara di apartemennya, Kim masih terheran-heran karena menemukan sebuah ponsel di tumpukan kain kotor. Lalu, saking penasarannya, Kim kemudian membuka beberapa file di dalamnya. Dan ternyata setelah dibuka, Kim langsung tersenyum-senyum sendiri karena melihat beberapa video tentang dirinya sendiri yang sedang mandi dan ganti baju. Lalu Kim yang menyadari kalau itu adalah ponsel milik Mickey langsung mendatangi restorannya. Awalnya Mickey tidak mengaku bahwa itu adalah ponsel miliknya. Tapi setelah Kim menjelaskan bahwa di dalam ponsel itu dipenuhi tentang video hotnya, Mickey pun akhirnya tidak bisa mengelak dan minta maaf. Mickey juga mengakui kalau dirinya kini sangat terobsesi dengan Kim. I'm sorry. Am I your fantasy? Take it. It's yours. I know. Setelah pertemuan yang sangat berkesan itu, Kim juga ternyata sangat menginginkan Mickey. Sehingga Kim sengaja menyelinap ke apartemen Mickey untuk mengajaknya bermantap-mantap. Dan semenjak kejadian itu mereka pun selalu melakukannya di setiap ada kesempatan. Kim pun kini merasa kalau Mickey adalah pria yang dapat membuat dirinya menjadi wanita seutuhnya. Singkat cerita, suatu hari Rudy berencana akan mengunjungi anak-anak dan istri sahnya di kota Cebu. Rudy juga berkata kalau ia akan tinggal beberapa waktu di sana. Lalu Kim yang merasa kalau dirinya nantinya akan bebas bermantap-mantap dengan Mickey hanya senyum-senyum sendiri bagaikan dapat lotre. Singkat cerita, esok harinya setelah Rudy pergi ke rumah istri sahnya, Mickey dan Kim pun langsung pergi ke sebuah pulau dan berkemah di sana. Rudy sengaja mengirimkan seorang anak buahnya untuk memantau dan menyelidiki apa saja yang dilakukan oleh Kim dan Mickey selama mereka berada di pulau. Mulai dari Mickey dan Kim bermantap-mantap di sungai hingga tidur bersama dalam satu base camp. Beberapa hari kemudian setelah Mickey dan Kim pulang dari pulau, esok harinya Kim langsung memperkenalkan Mickey kepada keluarganya tepat di hari ulang tahunnya.
Di sini kakak dan adik-adik dari Kim sangat bahagia karena kedatangan Kim. Namun sangat berbeda dengan ibunya yang tampak tidak suka dengan kehadiran Kim bersama pria lain. Sebab ibunya Kim hanya menginginkan Rudy yang akan menjadi menantunya. Semua itu terjadi karena kebutuhan mereka selama ini hanya bergantung kepada Rudy. Jadi apabila nantinya Rudy gagal menikah dengan Kim, maka semua biaya kebutuhan mereka juga bakal gagal mengalir dari rekening Rudy. Lalu, Kim yang telah menyadari semua pengorbanan Rudy kepada keluarganya, kemudian meminta Mickey untuk menjauhinya mulai dari sekarang. Karena Kim takut kehilangan semua dengan apa yang telah dimilikinya dari Rudy. Kim sudah rela melakukan hal itu demi ibu dan adik-adiknya. Di sini Mickey lalu berusaha meyakinkan pacarnya itu karena menurutnya Kim hanya mengorbankan dirinya sendiri, sementara hidup dan batinnya akan tersiksa selamanya. Lalu Mickey yang sangat cinta dan takut kehilangan Kim akhirnya rela menjadi pacar cadangan Kim. Mereka pun selalu bermantap-mantap selama Rudy belum pulang dari rumah istrinya. Namun malam itu Kim dikejutkan dengan kepulangan Rudy lebih awal dari rencana semula. Sehingga hal itu pun membuat Kim sedikit gugup manakala Rudy bertanya tentang apa saja yang dilakukan Kim selama ia tidak berada di rumah. Belum hilang rasa gugupnya, Rudy lalu menyuruh Kim untuk duduk di sampingnya. Lalu dengan raut wajah yang sangat serius, di sini Rudy lalu mengeluarkan satu persatu foto-foto perselingkuhan Kim bersama Mickey. Dan Kim pun hanya bisa bengong melihat semua foto-foto mesra dirinya bersama Mickey. Esok harinya, Rudy pun langsung pergi ke tempat restoran yang dikelola oleh Mickey. Di sini mereka berdua langsung adu argumen tentang siapa yang paling berhak memiliki Kim. Rudy mengancam akan menghancurkan Mickey apabila masih berusaha mendekati Kim. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ibu Kim tiba-tiba datang ke apartemen untuk minta uang bulanan kepada Kim. Ibunya kini mulai resah karena Rudy tidak lagi membayar sewa rumah mereka. Lalu Kim yang sudah mulai sadar dengan jalan hidupnya mengaku muak dan akan meninggalkan Rudy demi Mickey cinta sesungguhnya. Kemudian di saat Mickey berusaha menghubungi Kim, ibunya malah sengaja nge-reject supaya nantinya Kim bisa dibawa pergi secara diam-diam oleh ibunya dari apartemen Mickey. Namun di saat Kim bersama ibunya hendak naik taksi, Mickey datang untuk memohon supaya Kim tidak meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, setelah Rudy berhasil menjauhkan Kim dan Mickey, Kim pun langsung diajak Rudy ke sebuah pesta yang diadakan oleh teman-temannya. Lalu di hadapan para teman-temannya, Rudy tanpa sengaja keceplosan bahwa Kim adalah investasinya yang paling berharga. Dengan kata lain, bahwa Kim bisa dimiliki siapa saja yang berani membayarnya dengan mahal. Kemudian Kim yang telah benar-benar menyadari kalau dirinya kini tak lebih dari sebuah barang, kemudian kabur dan pergi mengajak Mickey untuk segera membawanya pergi jauh dari kota itu. Tapi Mickey yang masih kecewa dengan sifat labil dari Kim kemudian mempertanyakan maksudnya. Kim lalu minta maaf dan mengaku akan memperjuangkan cintanya kepada Mickey. Kemudian di saat Mickey dan Kim bergegas pergi dari kota itu, tiba-tiba saja Rudy datang mencegah mereka. Mickey lalu berusaha mempertahankan Kim dari tangannya. Namun faktor tubuh gempal dari Rudy membuat Mickey seolah tidak punya tenaga untuk melawan Rudy. Setelah Rudy berhasil merebut Mickey dari tangannya, Mickey dan Rudy pun langsung bergegas pergi. Selama di perjalanan kabur, Kim dan Rudy semakin bertengkar hebat, sehingga membuat kendaraan mereka secara tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Lalu Mickey yang sedari tadi menguntit mereka dari belakang langsung menarik Kim dan mengajak pindah ke mobilnya. Namun lagi-lagi mereka gagal pergi karena Rudy mengancam akan menembak mereka apabila nekat melarikan diri. Dengan terpaksa, Mickey dan Kim pun menyerah dan berusaha membujuk Rudy supaya membuang pistolnya. Lalu di saat Rudy tampak sedikit lengah, Mickey langsung berusaha merebut pistolnya. Namun lagi-lagi gagal sehingga membuat mereka justru makin terpojok. Di saat Rudy hendak menarik pelatu pistolnya, Kim berhasil membujuk Rudy supaya dia menyadari kenyataan. Kim lalu berkata bahwa bagaimanapun usaha Rudy untuk memisahkan dirinya dengan Mickey, Kim tidak akan mengubah keputusannya untuk mencintai Mickey. Di sini Kim memujuk Rudy supaya kembali ke istri dan anak-anaknya yang selalu setia menunggunya di rumah. Sehingga di akhir film Rudy pun legowo dan merelakan Mickey untuk menikah dengan Kim. Namun Rudy mempunyai pesan-pesan terakhir buat Mickey supaya Mickey jangan pernah menyakiti atau meninggalkan Kim di suatu saat nanti. Lalu sampai di sini film pun tamat.